Pemirsa sudah bergabung bersama kami, David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia yang menggugat Badan POM ke PT UN terkait kasus gagal ginjal akut. Selamat siang, Pak David. Selamat siang. Ya, Pak David, apa latar belakang pihak Anda melayangkan gugatan terhadap BPOM ke PT UN? Ya, Komunitas Konsumen Indonesia sebagai lembaga perlindungan konsumen yang memang diamanatkan oleh undang-undang memiliki legal standing untuk mengadvokasi konsumen bahkan menggugat untuk kepentingan konsumen. Nah, dalam hal ini setelah maraknya kasus gagal ginjal akut, kami melihat bahwa BPOM tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Dan setelah kami teliti, ternyata pada saat pre-market, BPOM itu tidak ada menguji sama sekali obat yang didaftarkan. Jadi hanya didaftarkan begitu saja, pelaku usaha membuat suatu daftar, mengisi formulir bahwa obat ini kandungannya ini, ditambah ini, dan BPOM ya percaya gitu saja karena dianggap sudah memiliki cara pembuatan obat yang baik. Nah, pasca terjadinya gagal ginjal akut, ini kan seharusnya sudah menjadi satu isu yang sangat sensitif, sehingga harusnya itu diuji oleh BPOM. Ternyata tidak diuji oleh BPOM. BPOM malah memberikan kewenangan kepada si pelaku usaha, kalian uji sendiri, nanti lapor ke kami. Bagaimana kalau yang diuji itu ternyata mengandung zat-zat berbahaya, apa mau dilapor ke BPOM? Jadi inilah maksud kami mengajukan gugatan agar BPOM tidak menyerahkan pengujian kepada pelaku usaha, tetapi harus diuji seluruh obat-obat yang telah diberikan izin edar. Baik, tapi dari awal apakah pembentukan BPOM memang ada aturan yang menyatakan bahwa BPOM memang seharusnya dan juga mempunyai anggaran untuk menguji seluruh obat, atau memang BPOM sebagai lembaga tersendiri seperti itu dibebaskan untuk apakah juga bisa menyuruh farmasi untuk mengecek sendiri obat-obat mereka, Pak David? Ya, yang namanya badan pengawas artinya dia selain melakukan pengawasan, dia itu melakukan pembinaan. Kemudian juga menjatuhkan sanksi kalau memang yang diawasinya itu bandel misalnya atau tidak memenuhi prosedur. BPOM ini mempunyai kewenangan memberikan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, cara distribusi obat yang baik. Tapi kenyataannya ya ada 14 obat yang kemarin diumumkan itu, ada 73 obat yang kemarin diumumkan itu yang ditarik dari peredaran. Saya lihat daftar izin edarnya itu sudah ada yang bertahun-tahun, 5 tahun ke atas bahkan ada. Artinya kalau itu betul mengandung zat-zat berbahaya itu udah 5 tahun. Ya bersyukur korbannya tidak banyak sekali tahun ke tahun gitu ya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu gitu loh bahwa itu mengakibatkan sakit, mungkin sakit yang lain yang mengakibatkan meninggal. Jadi di sini terbukti pengawasan yang dilakukan adalah nol menurut saya. Baik. Karena apa? Sangat-sangat terbukti izin edarnya ditarik yang sebelumnya dia keluarkan. Ya, Pak David, beberapa saat lalu Kepala BPOM Penny Lukito menyebut bahwa pihaknya tidak bisa mengawasi secara luas karena terbentur dengan regulasi yang juga tidak mendukung mereka untuk melakukan pengawasan lebih luas, termasuk mengawasi bahan-bahan pelarut yang masuk ke dalam produksi obat-obatan, Pak David. Ya, jadi gini, satu perusahaan obat pasti memerlukan bahan baku. Mereka memerlukan bahan baku dari distributor obat, yaitu perusahaan besar farmasi. Distributor obat ini harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu cara distribusi obat yang baik. Artinya semua itu berada di bawah pengawasan BPOM. Ya, dan yang kemarin ditarik dianulir atau ditarik cara distribusi obat yang baiknya itu adalah 2 perusahaan besar. Kalau kita lihat di websitenya, dia ini perusahaan besar, bahkan menurut informasi sekarang dimiliki asing. Dan ini merupakan distributor utama kepada mayoritas perusahaan obat. Jadi ini harus betul-betul dicek. Semua obat yang pernah diberikan izin edar harus betul-betul dicek. Karena ternyata mereka menerima pasokan bahan baku dari perusahaan besar ini. Jadi mohon juga kepada Polri, ini harus dicek.
Dicek bukan artinya dia melakukan pidana, tetapi disalurkan kemana saja, apakah yang disalurkan itu berbahaya atau tidak, supaya lebih aman kepada masyarakat. Nah, kalau dikatakan dia tidak mempunyai mekanisme, itu salah. Kenapa? BPOM mengeluarkan aturan ya tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja. Di situ ada yang namanya Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan. Artinya, dia itu bertanggung jawab untuk menguji obat dan makanan. Dibentuklah namanya laboratorium pengujian khusus. Ya, karena ini yang saya maksudkan, agar semua obat yang telah diberikan izin edar, karena terbukti ada 73 sampai saat ini yang tidak aman, ya harus diuji. Baik. Dan mungkin tahu, per 2021 akhir, obat yang didaftarkan, ini obat ya, bukan obat sirup, itu 9.000 sekian ratus di BPOM yang didaftarkan baru, obat baru maupun daftar ulang. Baik, Pak Jadi David. daripada berbahaya, diuji semua saya pikir. Baik, Pak David, tujuan akhir Anda untuk melakukan penuntutan kepada BPOM apa? Apakah akan ada penahanan atau mungkin reformasi di BPOM atau seperti apa harapan Anda? Dengan saya menggugat, saya yakin sekarang BPOM sudah berhati-hati dalam mengumumkan obat-obat. Dan saya yakin dan harusnya BPOM meneliti secara mandiri, jangan menyerahkan kepada produsen obat. Dari 198 obat ya yang diumumkan BPOM sebelumnya itu aman, ya. Ternyata 14 diantaranya itu masuk ke obat yang tidak aman, yang ditarik dari peredaran. Dan BPOM sendiri sudah menarik daftar obat aman tersebut 198. Artinya memang ketika itu diumumkan, saya waktu itu langsung somasi BPOM. Saya bilang ini kebohongan publik. Karena apa? Karena berdasarkan data registrasi, bukan berdasarkan uji laboratorium. Nah, jadi saat ini sudah seminggu lebih sejak 198 dicabut, BPOM sepertinya belum mengeluarkan lagi daftar. Mana yang aman, mana yang tidak. Dan saya setuju dengan tindakan dari Dinas Kesehatan DKI dan Jawa Barat yang sampai saat ini melarang seluruh penggunaan obat sirup. Kenapa? Karena simpang siur, ya kan? Jadi saya harapkan gugatan saya ini bukan hanya tujuannya menang kalah, tetapi bisa merubah perilaku BPOM saat ini sejak gugatan didaftarkan. Dan nantinya saya berharap pengadilan memutuskan agar BPOM menguji seluruh obat-obat yang telah diberikan izin edar. Baik. Baik, terima kasih Pak David Tobing, Ya. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia telah bergabung bersama kami. Kita nantikan hasil bersama dari tuntutan Anda. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima kasih.